That's my experience myself, and I really, this a teacher so scary ya for me. Ada oknum ya. Saya lagi puber-puber gitu disuruh berdiri ke depan, that's bad ya. Jadi buat teachers, oknum di luar sana yang masih menyuruh studennya berdiri ke depan, itu akan diingat seumur hidup muridnya. Jadi think 1,000 times before you ask your student standing in the front, pakai lagi tagak kaki itiak ya, standing 1 feet. That's a bloody shit, mate. The biggest present that you will give to your parents once you in Australia. Bukan uang, bukan juga harta yang berlimpah, tapi orang tua mengharapkan bagaimana di sana Fos bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ada pengen untuk bantu orang tua dalam hal pendidikan adik, juga ntar bantu mungkin buat orang tua gitu. Lain daripada itu, Ivan berharapnya Ivan dapat membantu saudara yang di kampung yang masih struggle kan, dan juga itu menurut Ivan itu orang tua juga bangga lah gitu kan, kita bisa berguna bagi kampung kita gitu. Benar-benar benci atau gimana ya, trauma mungkin bahasa Inggris ini. Semenjak saya bergabung dengan Time Language Center, alhamdulillah bahasa Inggrisnya meningkat berapa persen, mungkin 70%, insya Allah bisa dramatically, significantly. Ya karena sebelumnya nggak tahu nih IELTS itu apaan gitu. Selama ini cuma dihadapkan dengan TOEFL dan TOEFL gitu. Nah pas masuk coba IELTS, nah ternyata itu sangat berbeda, 180 derajat berbeda gitu loh. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TAM. Kalau masih ragu tentang program Work and Holiday Visa, teman-teman bisa datang ke Time Language Center, alamat di bawah ini, ataupun bisa tonton di YouTube channel Time Language Center yang sudah banyak sekali student-student kita yang memberikan testimoni terhadap program ini dan manfaat-manfaat seperti apa mereka rasakan. Well, sebelum kita beranjak ke topik berikutnya, by the way, what is the biggest present that you will give to your parents once you in Australia? Bukan uang, bukan juga harta yang berlimpah, tapi orang tua mengharapkan bagaimana di sana Fos bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bisa mandiri dan tidak bergantung lagi kepada orang tua. Itu merupakan suatu kesenangan bagi orang tua saya jika mengetahui hal tersebut, karena saya di sini merupakan anak yang sangat manja kepada orang tua saya. Maka orang tua sangat ingin ketika saya sampai di sana saya menjadi pribadi yang mandiri, dekat dengan Allah, dan tidak pernah cengeng lagi gitu loh, apa-apa dikadin ke orang tua, dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu merupakan hadiah yang besar yang ingin saya berikan kepada orang tua nanti ketika saya berhasil menjadi individu yang pribadi, yang mandiri di Australia nanti. Oh, well done, oke ya. Jadi berbeda-beda ya. Kalau Wahyu apa nih hadiah yang mau diberikan kepada papa mama nanti setelah berhasil di Australia? Sebelumnya Wahyu setuju dengan pendapat Fawaz. Orang tua mana sih yang nggak mau anaknya mandiri gitu kan, berdiri dengan kaki sendiri, cari uang sendiri gitu. Pasti itu menjadi sebuah kebanggaan lah bagi orang tua gitu bang. Nah untuk biggest present mungkin ya sekarang boleh pemikiran untuk bantu, kan masih ada adik tiga orang nih di bawah Wahyu gitu. Kebetulan Wahyu anak yang pertama gitu, jadi ada pengen untuk bantu orang tua dalam hal pendidikan adik, juga ntar bantu mungkin buat orang tua gitu bang. Paling itu sih bang. Atau mungkin ntar kalau ada rezekinya mau berangkatnya orang tua ke itu gitu, ke Mekah, atau mungkin reward mereka dengan liburan ke luar negeri. That's good. Oh, mulia sekali ya. Oke, kalau Ivan, apa rencana untuk hadiah yang mau dikasih ke orang tua nanti? Biasanya anak wifi itu 3 bulan sekali langsung tuh sending money, not even 3 months, 1 minggu 2 minggu udah kirim duit ke Indonesia. Nah, apa yang mau dikasih buat parents nih? Honestly, right now I didn't think about anything to give my parents a present, because ya karena gimana ya, kita pergi ini kan kayak gambling gitu. Kalau untung-untung dapat kerjanya bagus, berlimpah, oke lah kita dapat material yang diberikan ke orang tua. Cuman bagi Ivan yang present
paling besar untuk orang tua tuh yang kata Fawas tadi gitu, gimana kita bisa berhasil. Dan lain daripada itu, Ivan dapat membantu saudara yang di kampung yang masih struggle kan, dan juga itu menurut Ivan itu orang tua juga bangga lah gitu kan, kita bisa berguna bagi kampung kita gitu. Dan itu sih yang kepikiran sekarang, untuk kedepannya nggak tahu sih. Oke, ya. Nah, apa namanya, dalam memperjuangkan WHV tentu ada obstacle yang ditemukan ya, seperti apakah itu IELTS, apakah itu award waktu SDU ya, yang sangat mendebarkan karena kuotanya 1.500 dan itu diperebutkan selindo ya, seluruh Indonesia. And then you need to make sure you got a very strong internet connection ya at the time. Nah, kalau Ivan apa sih selama perjuangan IELTS, terus perjuangan SDU WHV sampai detik ini, dan nanti di Australia pasti akan ada lagi ya, karena itu every step that you pass they will have obstacle. Nah, sampai detik ini, sampai tahap ini, apa yang Ivan temukan yang paling menyulitkan bagi Ivan dalam mempersiapkan SDWV ini? Kalau dari awal ya, karena dari awal kan persiapan kita untuk IELTS ya. Di awal itu karena les IELTS-nya itu Ivan ambil yang intensif, jadi Ivan itu waktu itu lagi ada masalah mental gitu Bang. Jadi di situ agak struggle-nya kan. Jadi Ivan agak kurang fokus lah sama IELTS-nya. Dan setelah lulus IELTS-nya, Ivan dihadapkan dengan SDU dan persiapan visa. Kalau itu struggle-nya sih lebih kepada materi kita ya. Gimana kita mempersiapkan berkas yang sesuai dan yang memang detail kali supaya dapat dikabulkan SDU dan visa kita. Nah, setelah visa dapat, itu masalahnya lagi di nyari kerjanya Bang. Ini kan kita kayak gimana ya, kita dari Indo itu cuma dikasih kontak, ini loh recruiternya, ini loh HRD-nya, kamu hubungi sendiri. Nah, masalahnya itu kan kita nggak tahu gimana kultur orang luar sama kita. Nah, itu sih masalah Ivan, gimana sih cara menghubungi mereka supaya kita tuh diterima secara welcome gitu. Nah, mungkin kedepannya struggle-nya di situ masalah tantangan kerja yang pertama, terus masalah cuaca. Itu sih dua yang kayaknya akan menjadi masalah kalau ketika kita nyampe di Australia. Oke, kalau Wahyu apa nih? Kayaknya mulus-mulus aja ya. What is the biggest? Kalau dibilang mulus ya tidak ada perjalanan yang mulus ya Pak ya. Ya karena untuk mencapai titik ini kan kita masing-masing orang berbeda background gitu kan. Nah pastinya kita memiliki obstacle masing-masing. Kalau untuk Wahyu sendiri yang pertama itu di IELTS ya, karena sebelumnya belum nggak tahu nih IELTS itu apaan gitu. Selama ini cuma dihadapkan dengan TOEFL dan TOEFL gitu. Nah pas masuk coba IELTS, nah ternyata itu sangat berbeda, 180 derajat berbeda gitu loh. Nah kemudian ikut preparationnya, alhamdulillah udah ngerti lah gitu Bang, udah diajarin juga sama tutor yang bagus gitu, Miss Tilly. Akhirnya udah bisa mencapai target IELTS yang diinginkan gitu. Kemudian struggle berikutnya kayak di dana sih Bang, karena kita kembali lagi kita memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian kondisi ekonomi yang berbeda juga gitu, apalagi kemarin efek dari pandemi lah gitu Bang, jadi sempat struggle di dana juga, pusing juga mikirin dana ini gimana. Nah, alhamdulillah banget sampai sekarang udah granted visa, akan berangkat minggu depan. Kalau dibilang mulus ya mana ada sih perjalanan mulus gitu Bang ya. Semua perjalanan itu ada obstacle-nya, ketika udah kita melewati udah pas satu ini nih, ada lagi struggle-nya di depan, udah lewat lagi ada lagi struggle-nya di depan. Itulah yang kami rasakan sebelum berangkat ini gitu loh. Udah dapat visa, nah udah tenang nih gitu. Kemudian mau ke Warrnambool gitu kan, ternyata tersendat di akomodasi gitu. Nah kemudian cari lagi kita opsi ke kota lain gitu. Alhamdulillah cari lagi sekitar hampir seminggu lebih lah Bang, kita cari info sana sini. Alhamdulillah udah dapat pekerjaan lah gitu Bang. Udah tinggal diminta datang ke sana aja. Itu sih Bang. Wow ya. Oke, kalau Fawas nih apa nih? Karena saya lihat waktu Fawas terima hasil IELTS itu ya, sampai cukup terharu ya waktu itu ya. Nah gimana Fawas nih? Mungkin IELTS saja kali ya, soalnya teman-teman udah nyebutin tadi kan obstacle-nya mungkin lebih kurang sama kayak teman-teman. Mungkin di IELTS saja saya cerita, di mana pertama ya masalah saya dulu benar-benar benci atau gimana ya, trauma mungkin bahasa Inggris ini. Semenjak saya bergabung dengan Time Language Center, alhamdulillah bahasa Inggrisnya meningkat berapa persen, mungkin 70% insya Allah bisa dramatically, significantly, and something like that. We can say like that. And I think that when I
serius and disiplin menjalankan sesuatu, alhamdulillah ada aja jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya itu bahasa Inggris karena dari awal saya benar-benar benci, kemudian sering remedi di sekolah bahasa Inggris, dan sekarang alhamdulillah ketika baru tahu IELTS, kemudian konsultasi dengan Time Language Center dan belajar di Time Language Center, alhamdulillah it's changed. And then alhamdulillah I get 5.5 in IELTS. Alhamdulillah. Yeah, well done. 5.5 started for 3 or 3.5 at the beginning? 3 probably. 3. So alhamdulillah naiknya 2,5 band ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Satu orang akan mengalami tantangan-tantangan tersendiri dalam setiap fase yang dilakukan dalam mulai persiapan SD WAV. Memang tidak ada jalan mulus ya. Kecuali pakai skincare mukanya dimulus gitu ya. Banyak youth yang masih malas nih. Seperti Was bilang tadi, traumatized dengan learn English, probably could be the teacher, give it a bad experience to you. It is my experience myself, and I really, this is a teacher so scary ya for me. The oknum ya, saya bukan mengatakan itu teacher semuanya, tapi oknum teacher yang waktu SMP disuruh berdiri ke depan. Oh, that's embarrassing for me ya. Kita lagi puber-puber gitu disuruh berdiri ke depan, that's bad ya. Jadi buat teachers, oknum di luar sana yang masih menyuruh studennya berdiri ke depan, itu akan diingat seumur hidup muridnya. Jadi you think 1,000 times before you ask your student standing in the front, pakai lagi tagak kaki itiak ya, standing 1 feet. That's a bloody shit, mate. I'm sorry, yeah. I'm not trying to say the bad word, but I feel embracing at the time. We are teenager, we are puberty, and then all the students look at us. Say please because the traumatized for me. I'm 40 years old now, and I still remember when I was 12 and 13 years old. She asked me to stand in the front. That's very embarrassing for me ya. I really upset at the time, but I can't do anything. Well, nah banyak youth yang masih sifatnya tidak terlalu menganggap English as a soft skill. 21st century skill, the other one is English ya. Nah seperti apa pesan pada youth dari seorang Ivan untuk belajar bahasa Inggris? Kalau pesan dari saya kan belum tua-tua banget nih. Jadi ya kalau untuk bahasa Inggris dimulai dari kecil sih, dari SD kalau bisa. Untuk para orang tua milenial ya, dan untuk para generasi muda yang udah remaja dari sekarang, cobalah kita perdalam bahasa internasional dan bahasa asing itu. Maupun itu bahasa Inggris, bahasa apapun itu coba. Karena peluang kita untuk nyari kerja, nyari pengalaman, nyari hidup, itu nggak cuma di Indonesia aja. Dan walaupun di Indonesia kita nyari kerja, itu bahasa Inggris kepake banget. Karena teman Ivan juga ngelamar di salah satu multinational company yang dilihatnya itu bahasa Inggris. Kalau wawancara mereka pakai bahasa Inggris, dan kalau bahasa Inggris kita kacau ya kacau. Kita nggak akan lulus di multinational. Dan kebanyakan anak-anak muda sekarang kayaknya kayak ogah-ogahan gitu sih bang. Cuman bagi Ivan, untuk kalian ya tingkatkanlah bahasa Inggris itu, karena itu kayak istilahnya orang dulu, jendela dunia gitu. Buka peluang kita, buka rezeki kita juga, insya Allah gitu sih. Oke, kalau Fawaz gimana? Apa nih pesan buat youth? Dan Fawaz juga dari PAI ya, jurusan agama itu kan para ustadz juga dituntut untuk berdakwah fantasi reveal art ya, bertebaran di muka bumi untuk berdakwah, dan itu which is need English seperti Noman Ali Khan yang fluent banget English ya, Mufti Meng juga very fluent in English, and then you will go to Australia. Sometimes your audience or your jamaah is not came from Indonesia, but they came from multi-country, and then what your suggestion for young generation, especially from subject PAI ya, untuk belajar bahasa Inggris? Pesan Fawaz buat anak-anak muda, especially in PAI, jangan anti dulu deh sama bahasa Inggris. Kadang kan orang-orang berpikir bahwa lu apaan sih so Inggris gitu loh. Kita bahasa Indonesia, lebih mending kita mendukung bahasa kita agar negeri kita semakin maju. Bukan berarti kita tidak cinta negara Indonesia dengan kita belajar bahasa Inggris. Malah ketika kita belajar bahasa Inggris, kita bisa bisa kita katakan mengeksplor, bisa kita katakan mempromosikan budaya-budaya kita. Kemudian juga kita bisa juga mengajarkan bahasa kita juga kepada orang lain dengan bahasa Inggris. Bagaimana kita memajukan bangsa kita kalau misalkan Inggris saja kita tidak bisa menguasai, sedangkan beberapa persen ya, 50% ya Mister, atau 50%.
Manusia di bumi pakai bahasa Ya, 40% manusia di bumi ini memakai bahasa Inggris gitu loh. Bagaimana kita mau menyebarkan Islam, mau menyebarkan budaya-budaya kita, mau memajukan bangsa kita kalau bahasa Inggris ini tidak kita kuasai. Maka pesan saya bagi teman-teman yang especially in anak muda, kemudian juga anak-anak PAI, jangan anti dulu sama bahasa Inggris dan jangan judge orang-orang yang suka bahasa Inggris. Apaan sih lu sok-sok Inggris? Bukan sok Inggris, tapi yakinlah bahwa bahasa ini, kata Bang Evan tadi, jendela dunia. Bagaimana kita mau menguasai dunia kalau misalkan Inggrisnya tidak terkuasai gitu. Oke, Wahyu, bagaimana pendapat Anda terhadap youths yang masih malas belajar bahasa Inggris? Suruh ke Time Language Center semuanya? Oh, boleh datang aja ke sini guys. Karena di sini tutornya berpengalaman semua. Pokoknya the best lah gitu. Karena udah pernah juga, Wahyu udah pernah les di beberapa tempat juga gitu. Nah, dan alhamdulillah sekarang cocok lah gitu istilahnya di Time gitu. Kemudian pesan untuk teman-teman ya yang masih muda gitu. Trust me, English is very important gitu. Karena apa? Wahyu boleh cerita dikit karena dulu kan Wahyu masuk SMP yang RSBI yang 2 bahasa gitu ya, Bang. Nah, kan itu dulu tesnya ada interview tuh pakai bahasa Inggris. Bayangkan aja kayak saking gobloknya gitu ya, Bang ya. Nggak ada basic bahasa Inggris. Itu gurunya nanya good morning aja gitu loh. I didn't even answer that gitu loh. Nggak tahu kayak ini orang ngomong apa sih gitu. Gue mau jawab kayak mana gitu. Alhamdulillah kemudian dibantu kan gitu. Alhamdulillah diterima juga di sana. Nah kemudian kan di sana belajar pakai bahasa Inggris kan. Orang-orang pada pinter nih bahasa Inggris, gue gimana gitu, ditanyain A, gue jawab B gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, ini gue perlu banget nih les bahasa Inggris gitu loh. Alhamdulillah time by time alhamdulillah udah bisa menguasai bahasa Inggris gitu. Ketemu juga guru-guru yang suportif gitu, Bang. Nah, kemudian untuk persiapan ini kan Wahyu merasa beruntung banget gitu loh. Karena udah belajar bahasa Inggris dari dulu, jadi kayak udah pas menghadapi IELTS nggak struggle banget gitu loh, Bang. Karena alhamdulillah gue dulu udah les nih, setidaknya ada basic lah gitu, walaupun IELTS itu berbeda dengan apa ya basic English gitu kan. Nah, untuk kemudian bahasa Inggris itu seperti yang Bang Melki dan teman-teman tadi bilang, mostly English itu adalah bukan mostly ya, English adalah bahasa nomor 1 di dunia yang paling banyak dituturkan oleh orang gitu ya, Bang ya. Nah, that's why you need English karena ketika teman-teman menguasai bahasa Inggris itu opportunity-nya lebih besar, apakah baik itu kerja di negara sendiri ataupun mencari kerja di negara orang gitu loh. Betul juga kalau bahasa Inggris itu jendela dunia karena semakin ini bukan berlaku untuk bahasa Inggris aja sih. Teman-teman juga bisa menguasai bahasa lain gitu loh. Karena semakin banyak bahasa yang kita kuasai, itu semakin peluang kita semakin terbuka lebar gitu loh, Bang. That's why untuk teman-teman yang masih apa sih bahasa Inggris gitu, please hilangkan mindset seperti itu karena dari pengalaman saya pribadi, English itu sangat-sangat penting dan itu kalau nggak karena bahasa Inggris dulu yang saya pelajari itu saya nggak akan bisa sampai di titik ini gitu loh. Jadi memang orang dalam menerima motivasi seperti kita berikan ada 3 cara. Yang pertama masuk kiri, keluar kanan. Yang kedua masuk sini, putar sini. Oh ya, I will do it later. I'm not gonna do now. Yang ketiga adalah masuk sini, oke, diproses, oke, I will action. I will check the actions and then prepare English. Dan seperti Wahyu, dia living proof ya, dia udah mempersiapkan dari awal dan pas di IELTS not struggle with nggak struggle banget dengan IELTS, cuma menyesuaikan saja lagi. Nah, saya ingat sebuah pembicaraan conversation dari Nadiem Makarim dan salah satu bapak kita waktu itu mengatakan bahwa di Indonesia ini ada 25 juta orang pemegang paspor. 25 by 270 million people. It's been like less than 10%. But we don't know how many percent yang pemegang paspor itu yang bisa berbahasa Inggris. Masih less datanya. We don't know yet the data. Kalau seandainya kita 100 juta orang saja yang menguasai bahasa Inggris, kita udah mengalahkan India, bro. India as second language ya, negara yang superpower, sebentar lagi menjadi superpower ya, karena besar sekali ininya, source-nya, human-nya, dan English no barrier at all buat mereka. Kita di Southeast Asia aja itu kita nomor berapa ya? Kita cuma rata-rata TOEFL kita tuh 400. Yang tertinggi itu adalah Filipina dengan 550 dan terbukti. Nurse itu Filipina everywhere in the world. Mau ke United Emirates Arab, mau ke Australia, mau ke Europe, always Filipino di sana. Karena apa? They rely English is very important. So they started from very early basic of education.
the start to teach English. Bukan berarti mengenyampingkan bahasa asli kita, tetapi bagaimana kita membekali the young generation, especially untuk bisa compete internationally tanpa ada barrier English. Luaskanlah duniamu dengan memperbanyak bahasa. Itu satu kata-kata bijak yang saya dengar. Semakin banyak bahasa yang kita kuasai, maka akan semakin luas daerah kita. Setuju?